kasih sudah mampir di channel ini yang akan menambah pengetahuan teman-teman mengenai akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yuni Siska Saragi. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik. Di video hari ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Dr. Deliana SE AKMSI. Video ini tentang bab 21 audit siklus persediaan dan pergudangan. Di sini kita hanya akan membahas satu subtopik yaitu fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan dokumen catatan terkait. Nah, persediaan itu memiliki banyak bentuk yang berbeda tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail atau grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan seringkali berupa persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Nah, misalkan nih ya, contoh untuk perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam proses manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya adalah yaitu ada fungsi teman-teman. Nah, fungsi yang membentuk siklus persediaan pergudangan. Yang pertama itu ada memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi barang bahan baku nih ya untuk diproduksi. Pengendalian memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Nah, permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian agar memesan persediaan. Lalu fungsi yang kedua adalah menerima bahan baku. Nah, penerimaan bahan baku yang dipesan ya juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Ini melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah menyimpan bahan baku. Nah, setelah kita menerima bahan baku, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk diproduksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau memberitahukan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Selanjutnya itu adalah memproses barang. Nah, dalam memproses barang ini teman-teman, pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Jadi bisa saja berbeda. Nah, perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi nantinya. Lalu selanjutnya kita ke menyimpan barang jadi. Nah, kalau misalnya menyimpan barang jadi ini, ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan untuk menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi berikutnya yaitu mengirimkan barang. Nah, setelah tadi menyimpan barang, ada nih yang ingin membeli. Lalu barang tersebut pun akan dikirimkan, yaitu mengirimkan barang jadi. Nah, pengiriman barang jadi ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Karena pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi pengiriman barang ini harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Lalu kita ke fungsi yang terakhir yaitu adalah file induk persediaan perpetual. Nah,
Sebelum kita membahas satu jenis catatan yang digunakan untuk persediaan, ini ada file induk persediaan perpetual. Nah, catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses, teman-teman. Nah, misalkan ya, file induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tanda tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Nah, sehingga file induk persediaan perpetual barang jadi ini mencantumkan jenis informasi yang sama, seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dana dan pencatatan yang terperinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputer. Nah, demikianlah presentasi PowerPoint saya mengenai fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.